True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Shalom, selamat pagi semua. Ya, satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi setelah libur cukup panjang. Hari ini saya mencoba melanjutkan apa yang saya bawakan beberapa waktu yang lalu. Kita bicara tentang 3 sasaran yang ingin dicapai oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita lewat apa yang kita baca dalam Alkitab. Yang pertama adalah kita bicara tentang right belief, kepercayaan, keyakinan yang benar. Yang kedua kita bicara soal right behavior, kelakuan tindakan yang benar. Dan yang ketiga kita bicara tentang right belonging, identitas yang benar. Sekali lagi, yang pertama right belief, ketika kita bicara tentang keyakinan yang benar, di sana kita bicara soal truth, kebenaran. Kita bicara soal truth, kebenaran. Yang kedua kita bicara soal right behavior, kelakuan tindakan yang benar. Di sana kita bicara soal transformation, bagaimana mengubah, mentransformasi kehidupan. Dan yang ketiga yang terakhir, hari ini saya mau bicara tentang right belonging. Saya terjemahkan secara bebas identitas yang benar, dan di sana kita akan bicara soal trust. Nah, oleh sebab itu saya bawa Anda ke Matius pasal 3, Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, baptisan adalah sebuah tanda pertobatan. Baptisan adalah sebuah tanda pertobatan. Jadi baptisan adalah sebuah pengakuan kepada semua orang bahwa mulai dari sekarang saya adalah milik Yesus. Dan oleh sebab itu baptisan menjadi sebuah penentuan identitas seseorang, perubahan identitas seseorang. Sekali lagi, jadi baptisan, liturgi yang kita lakukan dalam baptisan menjadi sebuah perubahan identitas seseorang. Misalnya saya beri Anda satu kalimat misalnya. Ketika dalam Alkitab Anda menemukan kata Israel, bangsa Israel, maka sebenarnya bangsa Israel, kata Israel di sana menunjukkan bahwa bangsa ini berasal dari keturunan seseorang yang bernama Israel. Dalam hal ini Yakub. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi itu menunjukkan identitas mereka, Israel. Tetapi bangsa Israel ini juga kemudian kita sebut sebagai Yahudi. Kenapa disebut Yahudi? Sebab itu sebenarnya menunjukkan ketika bangsa Israel jadi kerajaan dan terpecah menjadi 2 kerajaan setelah kematian Salomo. Kerajaan di atas bagian utara itu ada 10 suku dari keturunan Israel, Yakub, yang kemudian disebut Israel. Tetapi setelah itu ada 2 suku yang tersisa, Yehuda dan Benyamin, membentuk kerajaan di sebelah selatan yang kemudian dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Sebab suku terbesar hari itu adalah suku Yehuda di kerajaan selatan. Nah, dengan demikian kata Yehuda ini kemudian menjadi Yahudi. Jadi waktu dibilang orang Yahudi itu menunjukkan pada kerajaan selatan sebenarnya 2 suku yang ada di sana, yaitu Yehuda dan Benyamin. Khususnya kepada suku Yehuda, mereka disebut Yahudi. Tetapi bagaimana dengan Ibrani? Anda lihat, jadi Israel itu disebut Israel, ada yang nyebut Yehuda, atau ada yang menyebut Ibrani. Bagaimana dengan Ibrani? Ibrani sebenarnya berasal dari kata abar yang berarti orang-orang pendatang yang menyeberangi sebuah air atau menyeberangi lautan, menyeberangi sungai. Sebab waktu waktu Abraham dipanggil Tuhan, Abraham berada di Ur Kasdim, bagian sebelah timur dari Israel sekarang, ada di bagian timur terpisahkan oleh sebuah sungai besar, sungai Efrat.
Oleh sebab itu untuk memasuki tanah Kanaan, dia harus menyeberangi sungai Efrat. Sehingga mereka disebut orang-orang yang menyeberangi air. Mereka disebut orang-orang Abar atau kemudian dikenal dengan orang Ibrani. Waktu Israel keluar dari Mesir, mereka juga melewati sungai Yordan. Maka mereka disebut, mereka memang orang Ibrani, orang Abar. Sebab mereka adalah orang-orang yang menyeberangi sungai Yordan. Tetapi ketika kita menjadi percaya, kita menjadi Israel rohani, kita pun disebut Ibrani rohani sebab kita melewati sebuah upacara di mana kita tenggelam dalam air dan keluar dari air. Sehingga kita disebut Ibrani rohani. Kenapa? Sebab kita mengalami peristiwa yang sama seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim datang ke tanah Kanaan, seperti orang Israel keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian. Selalu ada satu sisi di mana kita melewati air. Maka disebut Ibrani, orang Abar. Makanya kalau orang asing mau jadi orang Israel di zaman Yesus itu, salah satu upacaranya adalah upacara pembasuhan, tetapi bukan di bait suci, tetapi biasanya di air sungai yang ada mereka dibaptis, dan mereka sekalipun orang asing, mereka disebut sebagai orang Ibrani. Dimasukkan kepada orang Ibrani. Ada orang asing yang menjadi orang Ibrani, ada Pak, orang Gibeon adalah orang asing yang menjadi orang Ibrani. Orang Het, orang Hewi adalah orang asing yang menjadi orang Ibrani. Jadi mereka adalah orang-orang asing yang mengakui iman kepercayaan Ibrani, orang Yahudi, kemudian masuk menjadi bagian dari bangsa itu sekalipun bukan berasal dari 12 suku orang Israel atau berasal dari 12 anak Yakub. Sampai di situ saja. Jadi itu adalah bicara soal identitas, perubahan identitas. Nah, kalau begitu baptisan bicara tentang perubahan identitas, maka ada 3 hal yang membentuk identitas seseorang dari peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Nah, mari kita langsung, ini 3 hal yang membentuk identitas Anda dan saya. Lihat ayat 17, 3 hal. Nomor 1, dia berkata, lalu terdengarlah suara. Jadi identitas Anda dan saya dibentuk oleh mana suara yang kita dengar. Siapa suara yang kita dengar. Identitas Anda dan saya akan selalu dibentuk oleh suara. Makanya ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, terdengarlah suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Peristiwa selanjutnya adalah langsung peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Anda setuju ya? Dia puasa 40 hari padang gurun, setelah itu dia keluar, iblis langsung mencobai dia. Dan pencobaan iblis kepada Yesus setelah dia puasa 40 hari ada pencobaan mengenai apa? Identitas Tuhan Yesus. Ketika dia berkata, jikalau engkau anak Allah. Jadi selalu akan ada 2 suara dalam kehidupan kita. Saya suka baca komik Donald Bebek dulu. Saya ngaku aja. Boys will always boys. Gitu. Dan salah satu komik Donald Bebek selalu ada 2 suara di kepalanya Donald Bebek. Nomor 1 suara setan, nomor 2 suara malaikat. Oh ya, kebalik kanan. Oh ya, kanan malaikat, sebelah kiri setan. Maka selalu akan ada 2 suara. Makanya Amsal 23 ayat 7 berkata, demikian seperti sebagaimana seseorang mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Apa itu perhitungan dalam dirinya sendiri? Ya, itu artinya ada 2 suara yang akan selalu bertempur dalam pikiran Anda dan saya. Suara mana yang menang itu akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Sebab Amsal 23 ayat 7 jelas, as a man think in himself, sebagaimana manusia berpikir dalam dirinya sendiri. Bahasa Indonesia, sebagaimana manusia mengadakan perhitungan dalam dirinya sendiri. Ngasih nggak ya? Ngasih nggak ya? Tuhan suruh ngasih tapi sayang uang segini nggak mau misalnya. Atau Tuhan suruh tolong tapi rasanya saya nggak bisa tolong. Oh, saya harus ngampuni nggak ya? Selalu akan ada 2 suara dalam pemikiran kita. Suara mana yang menang, suara mana yang kita dengar, itu sebenarnya membentuk dan menentukan identitas dalam kehidupan kita. Makanya menarik sekali, Yesus oleh Yohanes disebut sebagai suara Allah yang menjelma menjadi manusia.
Yesus adalah suara Allah, firman Allah. Firman adalah perkataan kan? Kata firman berarti berkata, perkataan Allah. Jadi Anda lihat ketika kita mengikuti Yesus, berarti sebenarnya kita sementara menjadikan perkataan Allah sebagai perkataan yang menentukan seluruh kehidupan kita. Apapun yang orang lain katakan, itu hanya menjadi pertimbangan bagi saya. Kata terakhir dalam kehidupan saya selalu harus berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dokter bisa berkata, oh hidup Anda tinggal 3 bulan, setelah itu Anda mati. Tetapi kalau Anda lihat, kalau Anda hanya menjadikan informasi itu sebagai informasi satu-satunya dalam kehidupan kita, maka mau tidak mau hidup kita akan selalu ditentukan oleh apa kata orang, atau hidup kita akan selalu ditentukan oleh keadaan. Oleh sebab itu tidak ada yang salah dengan mendengar kata orang. Tetapi jangan taruh titik di belakang kata orang. Dokter berkata hidupmu tinggal 3 bulan, titik. No hope berarti. Tetapi mari jadikan itu sebagai koma. Dokter berkata hidupmu tinggal 3 bulan, koma, tapi Tuhan berkata. Biarlah Tuhan, perkataan Tuhan menjadi kata terakhir dalam hidup Anda dan saya. Sebab identitas saya tidak dibangun oleh apa kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Anda lihat ketika saya mengikuti Yesus, saya menaruh identitas saya dalam Tuhan. Berarti sesungguhnya perkataan Tuhan harus menjadi perkataan final bagi saya. Bukan perkataan orang, tetapi perkataan Tuhan menjadi perkataan final bagi Anda dan saya. Tapi di situ juga seringkali menjadi penyesatan tiba. Sebab ada orang-orang bisa mengaku sebagai hamba Tuhan, kemudian mengatasnamakan Tuhan untuk menentukan, mendominasi hidup seseorang. Ya, harus diakui bahwa ada orang-orang yang sengaja mencoba mengendalikan hidup orang lain dengan mengatasnamakan Tuhan. Tuhan berkata ini, Tuhan berkata itu, padahal sesungguhnya tidak. Oleh sebab itu mari kita harus cukup hati-hati. Kenapa kita harus bertumbuh dalam firman, supaya Anda bisa memahami apa yang orang ini katakan benar-benar dari Tuhan ataupun tidak. Orang boleh jadi pendeta sebesar apapun juga, tetapi ketika Anda dengar dari dia, Anda harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Sebab suara mana yang kita dengar akan menentukan identitas hidup kita. Suara mana yang kita dengar akan menentukan seluruh keberadaan hidup kita. Nomor 2, identitas kita dibentuk oleh suara yang kita dengar. Suara mana yang kita dengar? Nomor 2, perhatikan ayat 17 sekali lagi. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku. Garis bawahi kata ku. Berarti Anda membangun identitas Anda dan saya pada hal yang kedua. Nomor 1, suara yang kita dengar. Nomor 2, siapa yang memiliki kita? Anakku. Kamu itu anakku, bukan anak orang. Kataku di sana penting. Sebab kita seringkali membangun identitas berdasarkan apa yang kita miliki, bukan membangun identitas berdasarkan siapa yang memiliki kita. Tunggu. Renungkan baik-baik. Jadi identitas kita bukan kita bangun didasarkan pada apa yang saya punya. Tetapi identitas saya bangun berdasarkan siapa yang mempunyai saya. Anakku. Berarti saya punyanya dia. Jadi identitas ini dibangun bukan berdasarkan apa yang saya miliki. Sebab hari ini ada banyak orang membangun dan orang selalu membangun identitas berdasarkan apa yang saya punya. Saya punya banyak harta, berarti saya orang kaya. Saya punya sedikit harta, berarti saya orang miskin.
Saya lagi beruntung, berarti saya orang untung. Saya lagi sial, berarti saya orang sial. Saya membangun identitas berdasarkan apa yang saya miliki. Makanya orang berlomba-lomba untuk membangun prestasi. Kenapa? Sebab dia bisa menunjukkan, ini loh prestasi saya. Sehingga lewat prestasi saya bisa membangun identitas saya sebagai orang sukses, orang berprestasi. Sebab saya membangun identitas berdasarkan apa yang saya miliki. Tuhan menjelaskan terbalik. Jangan membangun identitas berdasarkan apa yang saya miliki. Bangunlah identitas berdasarkan siapa yang memiliki saya. Inilah anakku. Karena saya anak Tuhan, maka identitas saya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Ditentukan oleh Bapa saya. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata, kamu ini loh, Allah itu bukan bapakmu, Abraham itu bukan bapakmu. Sebab orang Israel membangun identitas berdasarkan siapa yang memiliki mereka, Abraham. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, bukan Abraham bapakmu. Kamu itu nipu orang, kamu itu menyiksa orang. Sesungguhnya Abraham bukan bapakmu, setanlah bapakmu. Gitu ya. Jadi identitas mereka diturunkan oleh siapa yang menjadi bapak kita. Siapa yang memiliki kita. Siapa yang menciptakan kita. Siapa yang melahirkan kita. Bukan apa yang saya miliki. Bukan apa yang saya lahirkan. Bukan apa yang saya dapatkan. Bukan apa yang saya punyai. Tapi saya berasal dari mana. Menarik sekali Yakub ketika keluar dari rumah bapaknya. Itu berusaha selalu menghilangkan, memutuskan hubungan dengan bapaknya. Sebab saya pikir dia kecewa. Dia sangat kecewa. Sebab hari itu bapaknya tidak bisa menahan kakaknya. Bapaknya harus lebih rela mengusir dia keluar dari rumah daripada menahan amarah kakaknya. Jadi seakan-akan Yakub merasa bapak bela kakak lebih daripada bela saya. Dan kenyataannya demikian. Sebab anak papa dan anak mama dalam keluarga Yakub sangat terlihat dengan jelas. Saya pikir Yakub mencoba menghilangkan semua identitasnya sebagai anak Ishak. Tetapi dalam perjalanan dia sampai di Laban, sampai ketemu Laban. Oh, inilah pengganti bapakku. Dipuja-pujilah Laban. Nipu juga dia. Ishak dia tipu, ketemu bapak, dia pikir bisa ganti Ishak, ternyata bapaknya penipu kan gitu. Mertua lagi. Itu penderitaan. Makanya dia pikir lebih baik keluar dari pondok mertua indah secepatnya. Dan dia tidak bisa, dia akhirnya mengembara mencari siapa yang bisa menjadi bapakku. Dan akhirnya toh dia kembali ke rumah bapak toh. Ketika keluar dari rumah Laban, dia harus kembali ke rumah bapaknya. Di situ saya percaya dia sadar bahwa dia tidak bisa memutuskan hubungan identitas yang dia bangun dari bapaknya. Tidak akan pernah. Sebab kita membangun identitas kita pada siapa yang memiliki kita. Hari ini Anda boleh menyebut diri sebagai anak Tuhan. Tetapi persoalannya adalah sebenarnya siapa bapakmu yang sesungguhnya. Ingat kisah tadi, orang Israel hari itu zaman Yesus, orang Farisi menyebut diri sebagai anak Abraham. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan Abraham bapakmu sesungguhnya. Setan itu bapakmu. Hari ini saya takut, hari ini ngaku anak Tuhan, KTP-nya, identitas kartunya anak Tuhan, tetapi kelakuannya anak setan. Hari ini tidak ada, saya percaya semua teman-teman Voice of Worship menyembah Bapa Surgawi yang luar biasa. Jadi mari, amin, amin. Jadi jangan pada apa yang Anda miliki, kekayaan yang Anda punya, prestasi yang Anda bangun, berprestasilah, sukseslah, berhasillah, jadi kayalah, jadi sehatlah, jadi orang yang luar biasalah. Tetapi identitas Anda dan saya tidak dibangun oleh itu semua. Tetapi identitas kita dibangun pada siapa Bapak kita yang sesungguhnya. Inilah anakku.
aku. Itulah relasi yang harus kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir. Nomor 1, identitas dibangun oleh suara mana yang kita dengar. Nomor 2, identitas kita dibangun dari mana kita berasal. Siapa yang memiliki kita, bukan apa yang kita miliki, tapi siapa yang memiliki kita. Dan yang ketiga, identitas kita dibangun pada apa yang coba kita kenan. Apa yang coba kita kenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi siapa yang coba Anda senangkan hari ini? Siapa yang coba Anda puaskan hari ini? Siapa yang coba Anda pandang jadi indah di matanya? Itulah yang akan membentuk identitas seseorang. Seringkali kita justru mencoba menyenangkan. Anehnya adalah orang-orang yang kita benci. Saya tidak akan pernah lupa satu kalimat ini. Kebencian adalah kekaguman yang negatif. Kebencian adalah kekaguman yang negatif. Oh, saya tidak mencoba berkenan pada dia, Pak. Saya tidak sayang dia, tidak sayang, Pak. Oh, orang itu keterlaluan, saya benci dia. Tetapi coba Anda renungkan. Orang yang Anda benci seringkali adalah orang yang Anda kagumi. Kenapa? Sebab apapun yang dia katakan selalu Anda dengar. Ya, orang yang Anda benci seringkali adalah orang yang Anda kagumi. Kenapa? Sebab apapun yang dia perbuat Anda kepingin tahu. Ya, saya setuju, kebencian adalah kekaguman yang negatif. Anda bisa kagum pada orang yang Anda benci. Kenapa? Sebab apapun yang dia katakan, Anda masuk dalam pikiran. Pendeta ngomong apa, Anda nggak pernah mikir. Orang yang ngomongin Anda selalu mikir. Itu yang terbalik. Sebab seringkali, oh saya cinta Tuhan kok, saya nggak suka dia kok, saya nggak dengar dia kok. Iya, tapi persoalannya Anda benci. Dan kebencian menjadi sebuah kekaguman yang negatif. Saya sudah cukup banyak mengalami peristiwa dan melihat keadaan di mana ada orang-orang yang benci kepada seseorang, tetapi justru dia dapat orang persis seperti yang dia benci. Makanya ada pameo begini, jangan marah sama orang waktu hamil terutama. Nanti muka anakmu persis dia katanya. Kan ada pameo gitu. Jadi marah-marah nanti kelakuannya persis. Anaknya lahir kelakuannya persis itu. Kenapa? Sebab jangan-jangan kebencian adalah kekaguman yang negatif. Saya temukan beberapa keadaan. Oh, saya tidak suka dia, saya tidak suka papa saya tidak suka mama saya. Dapat pasangan, persis bapaknya, persis mamanya. Kok bisa? Ya, sebab hari ini saya menjadi sadar bahwa kebencian adalah kekaguman yang negatif. Sebab orang yang benci, Anda benci, seringkali justru adalah orang yang paling Anda dengar. Orang yang Anda benci, seringkali justru adalah orang yang paling Anda dengar. Kenapa? Suara menentukan identitas seseorang. Seringkali orang yang Anda benci selalu Anda kepo dan ingin tahu apa yang dia perbuat. Oleh sebab itu, siapa yang coba Anda kenan hari ini? Mari lepaskan kebencian, mari lepaskan kemarahan, mari lepaskan sakit hati, dan terus pandang pada Tuhan. Mari biarkan Tuhan yang menjadi kita kasih. Saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, sebab Tuhanlah yang hendak saya perkenan. Coba Anda lihat Wahyu pasal 21, menarik sekali. Wahyu 21, inilah destiny gereja. Inilah akhir, ending, finalnya gereja, the finale dari gereja. Wahyu 21 ayat 1, Wahyu 21 ayat 1 dan ayat 2, Wahyu 21 ayat 1 dan 2, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, identitasnya dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 2 berkata, aku melihat sebuah kota yang kudus. Apa itu kota yang kudus? Yerusalem yang baru. Yerusalem baru yang turun dari sorga. Ternyata terakhir kita ya ada dari bumi juga, saudara. Sebab Yerusalem baru di sorga, turun dari sorga. Kemana? Ke bumi. Dan dia berkata dari Allah. Itulah identitas kita. Kemudian dia berkata, yang berhias bagaikan
pengantin perempuan. Jadi Yerusalem baru itu siapa? Yerusalem baru itu siapa? Pengantin perempuan yang turun bagaikan pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuan? Kita gereja. Berarti Yerusalem itu baru siapa? Yerusalem baru. Kita gereja. Yerusalem baru adalah kita gereja. Makanya dia berkata turun dari sorga. Kita ada di sorga, kita turun dari sorga ke muka bumi. Kitalah Yerusalem baru. Kemudian dia berkata, dialah pengantin perempuan. Ini yang saya suka. Yang berdandan untuk suaminya. Siapa suami surga? Suaminya gereja? Yesus. Berarti Anda lihat, gereja hidup untuk satu. Berdandan untuk suaminya. Satu yang kita rindu. Dengar, Tuhan mengasihi kita. Sebab itulah natur Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi. Dia mengasihi semua orang. Tetapi tidak semua orang yang dia kasihi membalas cintanya. Hanya mereka yang membalas cintanya berkenan kepadanya yang menjadi pada akhirnya pengantin surgawi bagi Kristus. Oh, saya dicinta Tuhan. Betul, saya kasih tahu sama Anda. Tuhan cinta semua orang. Saya dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Betul, tapi persoalannya satu. Tuhan mengasihi semua orang. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Anda lihat berarti dia mengasihi dunia. Siapa dunia? Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang tulis Yohanes 3:16? Yohanes. Yohanes yang sama menulis suratannya 1 Yohanes 2. Dan dia berkata, dunia itu adalah seteru Allah. Jadi Anda lihat, siapa dunia dalam Yohanes 3:16? Musuhnya Allah. Musuhnya dia kasih, itu Tuhan. Saya percaya itu sebabnya Tuhan mengasihi orang berdosa. Sebab naturnya mengasihi. Tetapi tidak semua orang mau mengasihi dia balik. Semua dia kasih, tetapi tidak semua orang mengasihi dia balik. Bapak Ibu, dicinta orang lain, dikagumi orang lain, itu haknya dia. Ya toh? Oh, saya suka, tapi itu istri orang. Nah, apa-apa, itu kan sukanya dia. Ya, ada yang, wah saya senang Pak Cahyo, tapi Pak Cahyo sudah punya istri. Iya kan, Pak Cahyo enggak bisa bilang jangan suka saya kan enggak bisa Pak Cahyo. Saya enggak bisa, jangan suka saya, IGR banget. Orang suka sama saya, itu haknya orang. Jadi salah kalau saya suka balik sama dia. Ya toh? Ya setuju ya? Tuhan itu suka semua orang, cinta semua orang. Itu haknya Tuhan dong. Tetapi yang akan menjadi penting adalah kita cinta balik enggak sama dia. Itu yang akan menjadi penentu. Dia cinta semua orang, dia cinta yang di sini, dia cinta yang di luar sana. Tapi perbedaan antara yang di sini dan yang di sana adalah di sini memilih untuk mencintai dia. Gereja adalah mempelai yang dandan untuk suaminya. Saya dandan ini bukan untuk dilihat orang. Saya berbuat baik, kata Alkitab, dandan perbuatan baik itu bukan untuk dilihat orang. Saya berbuat baik supaya Tuhan bisa tersenyum sama saya. Dia bisa suka sama saya. Di akhir hari yang saya cari dari semua aktivitas adalah saya pandang surga dan saya tahu Tuhan tersenyum pada saya. Satu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan dan memotivasi seluruh pelayanan saya sampai hari ini. Waktu saya doa malam dengan teman-teman, doa semalaman, kami punya aktivitas dulu waktu saya masih SMA, dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Kami doa semalaman. Ada satu peristiwa dalam penyembahan. Anda sebut delusi, oke. Anda sebut ilusi, halusinasi, terserah. Anda sebut nasi juga terserah. Tapi saya merasa saya ditarik atas dari satu planet bumi sampai di sebuah alam semesta. Gelap, semuanya gelap. Tapi saya waktu itu pandang Tuhan saya. Dan waktu dia tersenyum, buat saya dalam roh saya
Senyum dia menerangi seluruh alam semesta. Membuat ada lagu berkata, emas pun terlihat murah menjadi remang-remang ketika Tuhan tersenyum. Sejak hari itu saya berjanji satu hal. Saya hidup hanya untuk melihat tiap malam Tuhan tersenyum bagi saya. Asalkan Tuhan tersenyum, makanya upah terbesar seorang hamba bukanlah talenta. Upah terbesar seorang hamba ketika dia bekerja menghasilkan talenta. Tuannya berkata, sabas, hai hambaku yang setia. Engkau telah baik dalam setia dalam melakukan pekerjaan. Masuklah dalam sukacita Tuanmu. Itulah upah kita terbesar. Kalau satu kali kita kembali ketemu dia, kita tahu Tuhan kita puas dengan apa yang kita perbuat. Kita punya banyak kekurangan, pasti. Kita punya banyak kelemahan, pasti. Ada banyak hal yang kita lewatkan, pasti. Tapi paling tidak saya sudah berbuat yang terbaik untuk dia. Saya berkata, this is the best that I can. Inilah yang terbaik yang saya sudah bisa buat. Semoga Tuhan, Engkau berkenan pada apa yang aku perbuat. Biarlah semua ini berkenan. Seorang pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saya ingin kelihatan cantik, bukan di mata manusia, tapi ingin kelihatan cantik di mata Tuhan. Siapa yang coba kita kenan hari ini? Orang kaya? Siapa yang ingin coba kita kenan hari ini? Orang banyak? Siapa yang ingin kita kenan hari ini? Suami kita, istri kita, anak-anak kita? Ataukah yang terutama, saya ingin berkenan pada Tuhan. Sebab dialah sumber kehidupan saya. Identitas kita dibangun oleh suara mana yang kita dengar, siapa yang memiliki kita, dan siapa yang coba kita senangkan hari ini. Siapa yang coba kita puaskan hari ini. Biarlah pada akhirnya semua pertanyaan itu, 3 pertanyaan itu jawabannya sama, adalah Tuhan. Tuhan yang kita dengar, Tuhan yang memiliki kita, dan Tuhanlah yang coba kita puaskan. Mari